Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mansumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, di Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita para diaspora di dunia, kita jumpa lagi. Ini acara bincang-bincang santai dan misterius. Kita akan lakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, yang dimana kita ketahui ada kontroversi dari putusan itu, dimana seperti kita ketahui ada 4 atau 5 melawan 3 hakim konstitusi yang kemudian menolak gugatan atau permohonan dari 01 dan 03. Nah, terlepas dari itu, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bukan suatu kekalahan atau kemenangan, tetapi ada kata-kata hikmah yang mengandung nilai-nilai filosofis dan sangat-sangat memberikan motivasi kepada kita yang mengiringi putusan MK. Artinya, misalnya 01 dan 03 permohonan ditolak bukan berarti kalah, bukan berarti istilahnya kemudian kiamat, bukan berarti kemudian semuanya lepas kendali dan atau mungkin juga frustasi. Nah, ada kata-kata menarik yang mungkin kita akan bahas pada siang hari ini dari capres kita. Amin dalam hal ini Anies Rashid Baswedan sebagai capres menyatakan, kalau saya dilantik menjadi presiden itu Allah mengizinkan. Tapi kalau misalnya tidak dilantik, Allah menyelamatkan saya. Nah, untuk membahas itu, pemirsa TV Mansumi dan Ahmad Yani Channel, kita di sini kehadiran 2 orang tamu yang sangat istimewa. Pertama, Bapak Profesor Dr. Wazri Afifi, dosen dalam dan luar negeri, dan seringnya sukanya disebut sebagai Wazri Afifi PhD, gitu. Artinya karena memang tamatan luar negeri. Satu lagi Pak Almizan Ulfa, pengamat senior ya, dan juga ex peneliti utama di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga tamatan dari luar negeri. Nah, untuk membahas ini saya mungkin mengulang lagi tadi pernyataan dari Anies Rashid Baswedan yang sangat menarik, yang memberikan semangat kepada kita, yaitu bahwa kalau saya dipilih menjadi presiden berarti Allah mengizinkan saya menjadi presiden. Tapi kalau tidak, itu berarti Allah menyelamatkan saya. Itu yang akan kita bahas, kata-kata hikmah tersebut. Tetapi ada lagi yang disambungkan oleh Imam Hambal. Seperti kita ketahui, Imam Hambal ini sering mengeluarkan kata-kata hikmah yang sangat-sangat menjadi menarik dan menjadi pegangan kita, memotivasi kita. Yaitu ketika ditanya, bukankah kita dalam kebenaran? Kenapa kita kalah? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Imam Hambal dengan kata-kata yang sangat-sangat memotivasi kita. Kata Imam Hambal, kemenangan adalah saat kita tetap dalam kebenaran. Nah, 2 kata yang menarik tadi akan kita bahas. Pertama mungkin Pak Wazri. Pak Wazri. Ya Pak, 2 kata-kata yang paling tepat hubungannya Pak. Kata Anies, kalau dia tidak terpilih, berarti Allah menyayanginya. Dan kata Hambal tadi, kita dalam kebenaran, kenapa kalah? Kan itu kata pertanyaan orang. Sebenarnya perkataan ini bisa juga dikatakan kepada Anies. Dan jawabannya itu. Gitu Pak. Jadi jelaslah kepada kita sebagai bangsa Indonesia, terlepas daripada pendukung Anies atau tidak, pokoknya bangsa Indonesia harus berpihak kepada kebenaran Pak. Harus berpihak dan wajib berpihak kepada kebenaran. Ya, ternyata yang benar itu benar adalah tertutup oleh 5 hakim. Dan dibuka oleh 3 hakim. Maka hakim yang tiga inilah masih memberi harapan kepada bangsa Indonesia bahwa kita masih ada cahaya yang diberikan oleh 3 hakim itu, Pak.
Alhamdulillah, bangsa Indonesia masih ada harapan. Yang bahayanya Pak, harapan tidak ada. 8-0. 8-0. Ini Berarti harapan. ya. Kalau 8-0 memenangkan yang bukan Anies, yalah kalau kita ini Anies. Kalau yang 03, 03. Yang 02. Tetapi di dalam persaingan atau penerangan atau pertandingan mencari kebenaran di MK, kelihatannya Anies lah yang untuk kebenaran. Apa sebab Pak? Ya. Karena Anies tidak pernah punya biaya. Itulah buktinya kebenaran adalah hakiki di tangan Anies. Oke, menarik banget itu. Artinya nggak ada biaya, modalnya sedikit, modalnya kecil bahkan, tapi bisa meraih suara besar gitu ya. Jadi terbukti dengan 3 hakim memenangkan 1. Nah, kalau Pak Mizan tadi kan kalau misalnya Anies Rashid Baswedan tidak dilantik, itu berarti Allah menyayangi, menyelamatkan beliau. Itu dalam satu sisi. Sisi yang lain, kita kan benar, kenapa kita kalah gitu, kata Imam Hambal ya. Kemenangan itu adalah pada saat kita selalu dalam kebenaran. Nah, 2 kalimat ini, 2 kata-kata menarik ini yang yang sangat-sangat filosofis ini, bagaimana menurut Pak? Nah, ini menurut saya Bang Anies itu betul sekali. Kalau dia dilantik, berarti Allah menyayangi. Dan kalau ternyata sekarang dia nggak dilantik kan kelihatannya, berarti menyelamatkan. Ini rahasia Allah yang harus kita harus kita hormati ya, harus kita akui kebenarannya. Dan Imam Hambal tadi ini kata-kata yang sangat dalam penting. Sepanjang kita benar ya, itu berarti kita menang. Jadi pesan dari Hambal itu kita perlu mengevaluasi yaitu kita itu sudah benar atau belum ya. Kalau kita kalah sudah benar berarti benar. Tapi kalah banyak yang salah berarti itu diperbaiki, dan sesudah diperbaiki semuanya kita yakin udah benar, baru kita menang. Jadi jangan emosi. Jadi walaupun kita kalah sekarang, katakanlah 01 dan 03 kalah, terutama 01 kalah, kalahnya ini harus dievaluasi. Benarnya itu di mana? Apakah dalam rangkaian ini benarnya 60%? 70%, atau udah 100%. Nah, kalau benar dalam prosesnya itu ya, dalam perjalanan menuju tanggal 14 Februari itu, harus kita akui ya, ada kesempatan menang di lain waktu. Yang salah diperbaiki. Itu. Kalau menurut saya dalam sekali perkataan Imam Hambal ini. Betul. Jangan marah, gitu. Jangan marah. Panik, ya. Jangan membuat hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mawas diri, ya, tafakur, kita melihat benar kita di mana, salah kita di mana. Kira-kira gitu, Pak. Menarik. Ya, terima kasih Pak Mizan. Artinya kembali ke tadi pernyataan Pak Mizan itu bagus. Jadi artinya kalau misalnya kita memang kita kalah, ya, tidak ada masalah sepanjang kita selalu dalam kebenaran kan gitu kan. Tapi ada pernyataan menarik tadi. Kebenaran itu bagaimana tingkatannya, apakah betul-betul kita benar gitu kan, dalam pengertian selalu benar, dan memang kekalahannya itu adalah kita tidak kalah kalau misalnya kita benar. Tapi kalau misalnya kebenarannya itu memang ada yang harus kita evaluasi, nah, itu menarik intinya gitu. Apakah ada yang harus kita evaluasi kira-kira dari 01 nih Pak? Dari 01 Pak. Kalau saya mungkin kata Pak Milan benar Pak. Tapi situasinya lain. Oh, situasinya lain. Lain Pak situasinya. Di mana situasi dunia gelap. Kita tidak bisa bicara lagi kebenaran yang mana, kebenaran yang ini, yang sana. Tidak Pak. Karena apa saja yang disebut kebenaran di dalam dunia kegelapan. Atau di dunia yang penuh penipuan. Seperti sekarang ini maksudnya? Ya. Atau dunia yang penuh nepotisme dibenarkan. Dunia yang penuh kebohongan. Maka penilaian kebenaran tadi sudah tidak diperlukan. Apa sebab? Di dalam keadaan yang gelap itu Pak, sedikit saja benar akan dihancurkan. Jadi tidak penting.
benar banyak, benar sedikit. Pokoknya kalau kita punya kebenaran sedikit saja akan dihancurkan oleh musuh yang dunia kebohongan tadi. Ini yang masalah yang harus kita renungkan pada bangsa Indonesia ini di seluruh dunia. Kalau misalnya Anies kalah, itu mungkin menguntungkan kepada bangsa Indonesia bahwa di rupa-rupanya di negeri ini untuk kebenaran sangat sulit. Oleh itu kita tidak boleh menyerah. Karena mencari kebenaran sulit, karena kita mencintai bangsa ini, maka satu-satunya jalan adalah walaupun ada kesempatan sebesar lubang jarum, harapan pasti tetap disimpan. Itulah sebabnya kita semua yang umumnya pendukung Anies atau pendukung 03 contohnya, tidak boleh berputus asa. Ya. Kalau cita-citanya itu semata untuk membangunkan bangsaku. Bangsaku tidak boleh ditindas oleh bangsa lain. Untuk itu harus berjuang sampai kebenaran ditegakkan di bumi pertiwi ini. Oke. Menarik sekali. Jadi apa namanya, Pak Waziri menyatakan seperti itu, tapi kita juga harus kembali ke tadi pernyataan Anies Rashid Baswedan tadi, kalau misalnya memang tidak dilantik itu berarti Allah menyelamatkan. Nah, menyelamatkan dalam pengertian kita kan tidak tahu rencana Allah ke depan gimana gitu ya. Nah, sekarang Pak Mizan lagi nih, rencana Allah ke depan itu gimana? Ya, dalam rangka proses sampai nanti Oktober pelantikan presiden terlantik nanti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu juga misalnya hak angket kemudian akhirnya misalnya gol dan jalan bergulir terus, kemudian akhirnya berubah, ya kan? Berubah kemudian yang dilantik beda gitu kan. Itu namanya mungkin menyelamatkan dari saat-saat yang sekarang, tapi kita nggak tahu nanti mungkin Allah baru memberikan pada saatnya gitu yang tepat. Artinya bukan kaitannya dengan yang tadi menyangkut masalah evaluasi internal misalnya 01 atau 03 bahwa kita memang selalu dalam kebenaran, walaupun kita kalah tapi kita selalu dalam kebenaran, tapi kita nggak langsung 100% menyatakan selalu benar gitu. Kalau dari sisi operasional mungkin Pak Mizannya kita harus evaluasi kan gitu. Ada nggak sih yang perlu dievaluasi kalau misalnya kita memang dari sisi timnasnya misalnya untuk ya banyak sekali yang perlu dievaluasi, tapi sebelum sampai evaluasi kita lihat prinsipnya dulu ya. Filosofis dari itu Bang Anies tadi memang betul ya, bahwa tadi kalau menang berarti Allah mengasihinya, kalau dia kalah berarti Allah menyelamatkannya. Dan Bang Anies ini memang hebat kalau saya perhatikan Pak. Dia dia merasa akan berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, berjalan di jalan yang benar, dan dia bukan mengabdi kepada siapa, tapi mengabdi kepada kebenaran, kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, ya, jalan Islami. Untuk itu dia menyerukan bahwa Prabowo itu bukan musuhnya. Dia mau sekarang rekonsiliasi dengan Prabowo, ya, mau kurang lebih berangkulan, karena dia walaupun ya prinsipnya yang jadi presiden itu Prabowo, tapi kebenaran itu akan tetap dipegang oleh Bang Anies, dan dia tidak memperhatikan dia bekerja untuk siapa. Jadi dia sekarang kelihatannya berusaha untuk membuka jalur ya, jalan ke Prabowo, untuk mendekatkan diri kepada Prabowo, bahwa dia itu selalu benar, dia menjalankan perintah Allah dan berdekatan dengan siapa saja, termasuk dengan Prabowo. Kalau saya baca di media, saya kira ini yang bagus sekali. Nah, kalau masalah ini tim evaluasi ini banyak sekali yang perlu dipegang. Dan salah satu kelemahan dari ini tim 01 dan 03, dia terlalu banyak mengandalkan diri pada relawan. Sebenarnya untuk kemenangan ini itu relawan dan profesional. Kalau 02 saya lihat itu dia dikendalikan banyak oleh profesional. Kalau profesional itu berpikirnya 24 jam, ya, bekerjanya gimana untuk bagaimana menang. Kalau relawan
itu bekerjanya serelanya saja. Walaupun hidup mati istilahnya. Ya, hidup mati tapi serelanya. Kalau dia ngantuk dia tidur. Ya, dan dia banyak pekerjaan lain juga. Ya, yang itu saya perhatikan. Dan kalau saya perhatiin lagi ya, 03 itu tertutup. Tertutup komunikasi dengan publik. Kalau 01 agak terbuka. Ya. Walaupun jalur komunikasinya kalau saya perhatikan ya arsitektur komunikasi 01 juga masih banyak yang perlu disempurnakan. Oke, Gitu. terima kasih Pak Mizan. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Ini Channel, mohon untuk tetap menonton acara kita ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Nah, ini penutup. Kita akan tanya ke Pak Wazri, kira-kira kita kan tidak boleh frustasi nih Pak ya dengan hasil MK ini. Kira-kira kedepannya ini apa? Selain tadi sudah disinggung soal evaluasi yang disampaikan Pak Mizan, kalau menurut Pak Wazri apa nih yang harus kita lakukan, yang kita akan tempuh? Ya. Kita belum bicara masalah tadi yang rekonsiliasi atau apa yang tadi dibilang Pak Mizan, ya. Itu mungkin nanti tema yang lain. Nah, kira-kira yang ke depan ini beberapa hari ke depan dalam rangka kita memotivasi, dan juga harus diingat bahwa besok KPU itu akan meneruskan, akan mengeluarkan surat penetapan tentang hasil daripada putusan MK yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian berdasarkan itu, surat penetapan itulah yang nanti akan menjadi bahan untuk pelantikan Presiden. Ya. Kira-kira apa nih? Saya masih ada harapan Pak untuk Anies. Artinya perubahan lagi keputusan Ya, ini. saya masih ada harapan. Karena di dalam undang-undang, apa saja yang dikatakan MK adalah muktamad. Tidak bisa diubah. Kan gitu Pak? Ya. Saya masih ada harapan di sebalik itu Pak. Di antara hakim MK itu kan ada 5 ini. Yang akan kita tuntut adalah atau keyakinan dia mengatakan pendirian dia begitu. Bagaimana caranya? Mudah Pak. Kita panggil dia kepada universitas yang penuh dengan profesor. Maka profesor bertanya pada dia, terangkan kepada kami, apa sebab tuan-tuan membuat pendapat begini? Padahal pendapat ini adalah dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh bangsa Indonesia di dunia. Dan dipertanggungjawabkan kepada bangsa lain yang akan menilai bangsa Indonesia ini, Pak. Maka si profesor bertanya padanya, sebagai Anda ahli hukum, penentu negeri ini, kami tanya, apa sebab tuan? Kalau tuan tidak bisa menjawab, lebih menyerah dan umumkan kepada bangsa Indonesia ini bahwa apa yang telah tuan pikirkan bukan daripada arti yang benar. Oh gitu. Tanya Pak, mudah. Kita belum menyerah. Artinya memang masih ada perubahan. Ya. Perubahan dari putusan ini. Ya. Artinya bisa aja yang dilantik berbeda gitu Pak. Bisa. Bisa Pak. Apa sebab? Pergi dulu ke Sahkuala. Tanya. Sudah tu panggil lagi ke USU. Tanya lagi. Sama pertanyaan sama. Pergi ke URAN, UNRI, ke USRI. Semua profesor tu dikasih bertanya pada dia dengan pertanyaan yang sama. Tapi kan bukan jalur konstitusional. Oh bukan, tapi jalur etika. Jalur etika. Ya, dia bisa mengatakan pada bangsa Indonesia, bangsa kami sekarang telah menyerah dengan kenyataan apa adanya dalam urusan pengabdian. Maka kita berpikir lagi untuk mengadakan pemilu ulang. Walaupun putusan MK kan istilahnya tetap dan mengikat ya, tidak rasanya. Tapi mungkin dengan melalui hak angket mungkin yang hak angket, ya, hak kesadaran etika. Ya, artinya dari sisi etika itu yang Ya. hak angket memfokuskan soal etikanya itu kan. Ini Pak, ini angket melalui DPR kan parlemen, Iya, angket. Iya. Ini melalui etika profesor seluruh Indonesia. Artinya itu melalui Seperti angket. Ya, Seperti angket. diinisiasi oleh DPR, Profesor. oleh DPR. Nanti DPR yang keliling-keliling ke profesor-profesor. Bisa juga. Seperti itu maksudnya, itu konstitusional. Ya bisa juga. Ya kan? Oke. DPR Terima juga. kasih. Terima kasih. Jadi sekarang nih keputusan MK tidak boleh diganggu gugat. Betul. Tetapi itu di bidang hukum. Kita sekarang di bidang etika. Karena yang 5 orang ini wajib mengabdi pada bangsanya. Dia tidak boleh mementingkan diri sendiri.
Dia wajib mengabdi kepada bangsa ini. Karena apa? Karena dia bersedia jadi hakim MK. Oleh sebab itu, dia wajib membuktikan kewajibannya itu. Ditanya di depan profesor. Kan profesor yang paling tinggi di negeri ini. Bukan profesor yang telah membela si ini, Pak. Profesor lain. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Mizan gimana kalau ada komentar terkait dengan Ya, pernyataan saya sependapat dengan Pak Wazri. Ya. Memang pandangan argumentasi hukum dari 3 hakim yang dissenting opinion ini menarik sekali. Dan ini jika dibahas oleh banyak profesor, apalagi 10 apalagi seluruh profesor di Indonesia perguruan tinggi membahasnya, ini suaranya bakal keras sekali di sini ya. Keras sekali gemanya, bisa mempengaruhi parlemen, bisa mempengaruhi hal lainnya. Nah ini argumentasinya itu. Nah, itu bisa memang mempengaruhi keputusan itu bisa ya. Jika seluruh profesor dari perguruan tinggi ya membahas argumentasi hukum dari 3 hakim konstitusi ini. Itu satu ini satu hal yang sangat bagus. Kemudian hal yang bagus juga, tapi mungkin tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya argumentasi hukum ini bisa dibaca, dikaji ya. Ya, dikaji ini merupakan jurisprudensi ya, jurisprudensi yang bagus dipelajari oleh seluruh orang termasuk kita ya, dibahas ya. Ini benar dari argumentasi hukum ini seharusnya ini juga diterima oleh 5 hakim konstitusi yang lain. Nah, kenapa argumentasi 5 yang lain itu tidak menerima argumentasi 3 hakim ini? Kenapa? Ini merupakan pembelajaran, edukasi ya, edukasi bagi kita bersama. Dan waktu itu saya ingat ini apa 01, apa 03, ya. Pak Mahfud ya, malah Pak Mahfud menyatakan, dia bilang ini kita nggak mengharapkan itu nggak obsesi untuk menang, ya, bukan menang kalah. Kata-kata Pak Mahfud, gugatan mereka ya 03 ini bukan masalah menang kalah, tapi untuk pendidikan politik bagi seluruh bangsa. Jadi biarlah orang membaca argumentasi hukum ya, baik dari penggugat maupun dari putusan mahkamah itu, melihat itu benarnya di mana sebenarnya. Kalau mau mencari benarnya, seharusnya keputusan MK itu gimana. Dan juga ya kalau kita perhatikan, setiap putusan MK itu selalu dimulai dengan putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang... Artinya apa? Ya argumentasi hukum dari penggugat itu boleh katakan nggak sempurna, tidak sangat kuat. Tapi karena hakim itu ya, mungkin seperti 3 hakim ini mendengarkan ya, suara masyarakat, meyakini ya berdasarkan keyakinannya, berdasarkan ini keyakinan agama ketuhanan yang Maha Esa itu, dia akan mengambil keputusan yang lebih berani daripada gugatan itu ya. Jadi gugatan untuk membatalkan malah berani karena dia berdasarkan kebenaran ya, kebenaran ketuhanan yang Maha Esa, merasa yakin gugatan dari 03 atau 01 itu adalah benar. Walaupun mungkin argumentasi hukumnya nggak begitu baik, tidak sempurna, tapi karena hakim itu merasa keputusannya ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat dengan Tuhan yang Maha Esa, maka dia mengabulkan permohonan itu. Tapi sayangnya hanya 3 yang melakukan. Sayangnya. Iya, kira-kira gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak Mizan dan juga tadi Pak Wazri. Saya pikir kita sudah ada tambahan Pak. Ada Wazri. satu Pak. Singkat saja Pak. Ya. Selain daripada usulan profesor tadi, ada usulan lain Pak. Ya, Pak. Usulan lain adalah Ketua MK tidak boleh memihak. Artinya yang 3 ini suruh berdebat dengan yang 4 di depan juri. Juri ini adalah kumpulan orang-orang yang dirahasiakan untuk mendengar dari tempat rahasia. Misalnya dia sekarang di mana tuh? Di MK. Maka dia duduk di satu ruangan di mana orang tidak tahu juri ini. Dan juri inilah setelah mereka berdebat, tanya pada juri siapa yang benar. Ya, itu kalau misalnya ada
langkah atau jalur ke situ bisa. Hanya masalahnya kan tidak ada. Kecuali hak angket ini yang secara konstitusional masih bisa ya memungkinkan untuk itu. Maksud saya hal-hal seperti itu mungkin oleh DPR lah melalui proses hak angket itu bisa dilakukan. Ya, artinya nggak langsung inisiatif kita atau enggak gitu ya. Pasti melalui hak angket. Usulan kita ini didengar oleh DPR. Mudah-mudahan itu kita dan juga oleh DPD. Oh iya kan dua-duanya ya DPR dan DPD akan melakukan hak angket ya. Ya. Oke, terima kasih. Berarti dunia belum gelap. Dunia belum kiamat, betul. Jadi pemirsa TV Masyumi dan Ahmad ini channel, dunia belum kiamat. Tadi yang sudah dinyatakan teman-teman bapak-bapak barusan Pak Wazir, Pak Amizan itu betul. Ya, jadi kembali kepada dua hikmah kata-kata yang menarik tadi dari Anies Rashid Baswedan, bahwa kalau Allah menginginkan saya menjadi presiden, berarti Allah mengizinkan. Tapi kalau tidak, berarti Allah menyelamatkan saya. Ya. Kemudian juga ada tadi Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan, kenapa kita kalah padahal kita benar? Itu karena kalau kata Imam Ahmad, kemenangan itu adalah pada saat kita selalu konsisten dengan kebenaran. Itulah yang artinya kemenangan. Kita selalu konsisten dengan kebenaran, insya Allah kita tidak tahu bagaimana rencana Allah ke depan. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kekuasaan Allah bisa bermain ya di negara kita ini. Kita tidak tahu. Ya, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih pemirsa Masyumi TV yang sudah menyaksikan acara kita sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.